Halo Sobat CWI, kembali lagi di Cakrapot episode 26. Perkenalkan, namaku Rafa yang akan ngobrol-ngobrol sama Sobat CWI dan juga sama bintang tamu kita di Cakrapot kali ini yang keren, yaitu Mbak Jumisi. Terima kasih. Selamat datang Mbak Jumisi di Cakrapot. Terima kasih sudah diundang. Mbak Jumisi apa kabar? Baik, sehat-sehat alhamdulillah. Sehat. Oke, buat Sobat CWI yang belum kenal sama Mbak Jumisi, jadi Mbak Jumisi ini adalah Ketua FSBPI, Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia. Nah, Mbak Jumisi ini udah aktif banget di Serikat Buruh, teman-teman. Jadi sebelumnya juga Mbak Jumisi ini ketua dari FBLP ya, Mbak? Ya, Federasi Buruh Lintas Pabrik. Terus Mbak Jumisi ini juga pendiri dari Marsina FM. Kalau teman-teman Sobat CWI tahu Marsina FM, Mbak Jumisi juga merupakan deputi bidang perempuan Partai Buruh. Nah, Sobat CWI udah pasti bisa nebak ya, karena bintang tamu kita Mbak Jumisi, pasti kita akan ngobrolin soal buruh perempuan. Nah, Mbak Jumisi, dari yang aku tahu nih ya, buruh perempuan ini kan menghadapi lingkungan kerja yang tidak ramah gender, terus eksploitatif gitu, belum lagi ada beban ganda ya Mbak. Perempuan harus mencari nafkah juga, bantu cari nafkah, terus harus ngurus anak, pekerjaan domestik gitu. Nah Mbak, dari pengalaman Mbak Jumisi dan juga kawan-kawan buruh gitu, apa sih Mbak yang menjadi persoalan buruh perempuan saat ini? Iya, terima kasih Rafa sudah diundang di Cakrapot. Saya Jumisi saat ini sebagai ketua FSBPI gitu ya. Jadi kalau ngomongin soal persoalan buruh perempuan gitu ya, memang nggak ada habisnya ya, selalu aja ada gitu. Sebetulnya kalau mau disingkat gitu ya, itu problemnya adalah satu soal kesejahteraan yang belum tercapai, yang kedua soal kesetaraan yang juga masih timpang gitu. Jadi kesejahteraan aspeknya banyak ya, mulai dari upah, status hubungan kerja, kemudian hak maternitas yang tidak terpenuhi, dan juga soal ketimpangan gender, ketimpangan seksualitas gitu yang itu terjadi di dunia kerja gitu. Nah, kalau ngomongin soal kesejahteraan itu ada kaitannya dengan regulasi atau undang-undang yang saat ini berlaku. Sebagaimana teman-teman tahu gitu ya, kita semua nih sebagai serikat buruh itu kan nolak banget undang-undang cipta kerja dong gitu. Undang-undang ini sangat intimidatif terhadap buruh, termasuk buruh perempuan gitu. Apa problem utamanya dari undang-undang cipta kerja itu adalah tentang informalisasi tenaga kerja. Jadi undang-undang cipta kerja itu kalau diperes-peres gitu, itu problem pokoknya adalah ketidakpastian hubungan kerja. Jadi hubungan kerjanya tidak pasti secara jangka waktu, tidak pasti secara pendapatan, dan kemudian itu berimbas terhadap ketidakpastian upah, ketidakpastian memperoleh jaminan sosial, dan juga hak maternitas buruh perempuan. Kenapa gitu? Ini juga sering saya bilang kepada teman-teman, kalau hubungan kerjanya tidak pasti, bulan ini bekerja di perusahaan A, bulan besok bekerja di perusahaan B, bagaimana buruh perempuan itu bisa memperjuangkan hak maternitasnya gitu. Boro-boro mau memperjuangkan hak maternitas, enggak diputus kontrak saja, itu sudah luar biasa gitu. Nah, satu lagi itu juga soal kebebasan berserikat gitu. Jadi kami ini sebagai buruh perempuan meyakini bahwa berorganisasi, berserikat itu adalah alat atau senjata untuk memperjuangkan hak gitu. Tetapi persoalannya di Undang-Undang Cipta Kerja, karena ada ketidakpastian kerja, itu juga menyulitkan buruh perempuan untuk berserikat. Kenapa gitu? Karena yang jadi misi utamanya itu adalah bagaimana kita bisa memperjuangkan status hubungan kerja menjadi pekerja tetap, supaya gajinya tetap, supaya jaminan sosial tetap, supaya kita tidak lagi mikirin bulan besok saya ngelamar di mana lagi ya. Bulan besok kalau misalnya BPJS saya terputus, saya mesti bagaimana ya gitu. Nah, itulah yang sebetulnya kita idam-idamkan tentang kepastian hubungan kerja. Tetapi regulasi atau undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Jokowi kali ini memukul telak gerakan buruh termasuk kami sebagai buruh perempuan. Tadi Mbak Jumisi juga sebut-sebut soal informalisasinya, dan dari yang aku tahu juga di sektor informal ini banyak banget ya Mbak, didominasi oleh buruh perempuan. Jadi semakin membuat posisi buruh perempuan tuh rentan ya Mbak ya. Betul, karena itu
dimudahkan PHK gitu. Jadi prosedur PHK di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu makin mudah. Ada PP turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat pengusaha itu memudahkan proses PHK gitu. Nah, karena kemudahan PHK dan juga pesangonnya diturunkan, di dalam PP turunan itu disebutkan pesangon itu diturunkan. Jadi pengusaha bisa bilang ya terserah, kalau mau kerja di perusahaan ini, kalau tidak mau ya sudah ter-PHK gitu. Memang ada iming-iming di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu tentang jaminan kehilangan pekerjaan atau JPK, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, soal itu, jaminan kehilangan pekerjaan itu sebetulnya itu kayak gula-gula yang disampaikan oleh pemerintah. Nanti kalau misalnya diputus hubungan kerjanya, selesai kontraknya, ada kok kompensasi gitu, yang dia memang sifatnya proporsional. Jadi kalau misalnya Rafa kerja di perusahaan A, bekerja 3 bulan, ter-PHK, maka Rafa boleh mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan 3/12 kali 1 bulan upah. Tetapi persoalannya adalah pada saat 3 bulan Rafa terputus hubungan kerjanya, itu belum otomatis mendapat pekerjaan baru. Bisa kemudian tidak bekerja 1 bulan, 2 bulan, bisa 1 tahun. Jadi intinya itu kan situasi yang membuat kami sebagai buruh tidak nyaman, nggak nyaman sekali ketidakpastian hubungan kerja itu. Gitu. Iya benar, apalagi kan trennya juga kalau informalisasi tenaga kerja ini kan kontrak-kontrak dipanjang terus, jadi gak dapat kontrak tetap, karyawan tetap ya Mbak ya. Tadi Mbak Jumisi juga sebut soal hak maternitas gitu. Nah, gimana sih Mbak dari pengalaman Mbak Jumisi sama kawan-kawan buruh perempuan juga soal hak maternitas ini gitu kan, tantangannya gitu, gimana ketika mengajukan hak maternitas itu gimana sih Mbak gitu ke perusahaan? Ya, hak maternitas itu kan melekat kepada setiap buruh perempuan di seluruh Indonesia. Ya. Di dalam undang-undang melindungi itu, termasuk di Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak dicabut tuh komponen soal hak atas cuti haid, cuti melahirkan, cuti keguguran itu tidak dihapus sama sekali. Tetapi faktanya ada ketidakpastian hubungan kerja gitu. Jadi karena hubungan kerjanya tidak pasti, maka buruh perempuan itu sulit untuk mendapatkan cuti haid. Pada saat dia bekerja hanya 1 bulan di perusahaan A, dia akan punya keengganan untuk bilang sama atasannya, aku mengambil cuti haid ya 2 hari. Ada keengganan seperti itu. Kenapa gitu? Karena situasi industrial itu tidak baik-baik saja. Ada relasi kuasa antara atasan dengan bawahan. Kalau kamu sering-sering ambil cuti haid, gak diperpanjang loh kontraknya. Kalau kamu hamil gitu ya otomatis kamu terputus hubungan kerjanya. Itu banyak fakta di lapangan. Kita mengadvokasi hal-hal seperti ini sering di lapangan. Buruh perempuan yang mau hamil, jadi dia berhitung ulang, atau dia yang sudah hamil, dia menjadi ketakutan sehingga menyembunyikan kehamilannya. Gitu sampai sampai ada yang bebet perutnya demi tidak kelihatan hamilnya, terus kemudian itu berdampak terhadap kesehatannya. Dan itu mempengaruhi nyawa si jabang bayi sama si ibunya. Betul, itu terjadi dalam dunia kerja saat ini, dan sebetulnya sumber persoalannya apa? Diregulasi. Gitu. Jadi ketidakpastian hubungan kerja itu adalah sumber masalah hubungan ketenagakerjaan gitu. Nah itu menyedihkan. Nah satu lagi itu juga soal ini. Kalau ngomongin soal perempuan ya, kita itu belum terbebas dari kekerasan berbasis gender di tempat kerja gitu. Jadi baru-baru ini kami juga mengadvokasi kasus staycation di perusahaan, dan itu luar biasa ya, maksudnya di tengah hubungan kerja yang tidak pasti, ada relasi kuasa, atasan punya power untuk memperpanjang kontrak atau tidak, kemudian buruh perempuan diminta untuk pub gitu, dan kalau misalnya nggak mau tidak diperpanjang kontrak kerja, diancam gitu, dan itu terjadi. Nah saat ini kami sedang mengadvokasi itu, tetapi kita juga membutuhkan kerjasama dari banyak pihak ya. Kita tidak bisa gerak sendiri karena satu, perusahaan ini perusahaan besar gitu, dia punya power yang luar biasa, relasi kuasanya makin timpang gitu, dan buruhnya ini merasa bahwa aku butuh kerja gitu, aku butuh kerja, tetapi dia ada merasa ketidaknyamanan pada saat atasan bilang kalau mau ajak ke hotel A maka diperpanjang
kontrak kerjanya. Nah, itu menyulitkan posisi. Jadi sebetulnya kalau mau dikaitkan dengan regulasi, ketidakpastian hubungan kerja yang melegalkan sistem kerja kontrak dan outsourcing itu membuat buruh perempuan dalam situasi yang sulit gitu. Tapi sungguh pun begitu, karena kita udah punya pengalaman berserikat ya, tentu saja seruan kita adalah melakukan perlawanan. Tetapi melakukan perlawanan itu kan tidak mudah ya, gitu. Dengan membangun kekuatan, kepercayaan diri korban, kebertahanan atau kekebalan korban untuk bertahan dalam situasi yang tidak baik-baik saja, mesti tidak nyaman. Oke. Dari tadi penjelasan yang Mbak Jumisi gitu ya, soal persoalan yang dihadapi buruh perempuan, berarti kira-kira kan yang dibutuhkan nih oleh buruh perempuan itu adalah kepastian kontrak kerja, kepastian hubungan kerja gitu ya Mbak. Nah, dari kawan-kawan buruh perempuan sendiri itu ada upaya gimana sih Mbak, upaya pemenuhan kebutuhan itu tadi gitu dari buruh perempuan saat ini gitu, apa yang udah dilakukan gitu oleh buruh perempuan? Iya, kalau berbicara tentang upaya itu berkaitan dengan alat ya. Jadi gini, buruh perempuan itu saat ini bukan cuma saat ini sih, ada relasi kuasa yang timpang antara atasan dengan bawahan, sehingga dia merasa kalau dia sebagai bawahan maka dia mesti nurut apa saja perintah atasan. Ketidakpastian hubungan kerja semakin memperparah kondisi itu gitu. Nah, kemudian kalau berbicara tentang upaya bagaimana buruh perempuan yang kondisinya timpang ini menjadi naik kesejahteraannya, maka itu berkaitan dengan alat yang dia punya. Dia punya alat apa untuk memperjuangkan haknya gitu. Nah, alat yang saya maksud itu adalah tentang keberadaan organisasi serikat buruh. Nah, itu menjadi hal penting yang harus dilakukan, harus dimiliki oleh buruh perempuan. Jadi seruan aku juga kepada buruh-buruh perempuan di seluruh Indonesia yang dia belum berserikat, berserikatlah. Karena dengan berserikat kita punya alat untuk belajar dan berjuang secara kolektif. Belajar tentang haknya sebagai buruh, dia tahu cara menghitung upah, dia tahu cara menghitung lembur, dia tahu cara memperjuangkan jaminan sosialnya, dia tahu memperjuangkan hak maternitasnya dan seterusnya. Itu bisa didapat dari serikat buruh. Tentu saja serikat buruh yang aware terhadap itu ya gitu. Jadi media untuk belajar, media juga untuk berjuang secara kolektif. Jadi serikat buruh tidak mengajari bahwa kalau kau pekerja maka berjuanglah sendirian, tidak. Serikat buruh mengajari kita bahwa jika kau pekerja maka berkolektiflah, berjuang barenglah kepada pengusaha untuk menuntut hak-hakmu. Tuntutlah upahmu, tuntut hak maternitasmu, tuntut jam kerja yang wajar, tuntut juga target produksi yang wajar. Jangan target produksi tidak manusiawi terus dikejar sehingga nggak punya kapasitas untuk stop ya. Karena gini, kalau situasi di industri itu gini, kalau misalnya 1 jam buruh perempuan misalnya memperoleh hasil produksi 100 piece itu terpenuhi, maka atasan akan menaikkan target itu menjadi 150. Terus ditambah terus sehingga kerjanya ngos-ngosan. Saat kerja ngos-ngosan ngejar target, akhirnya dia menahan pipis. Yang terjadi apa? Ginjalnya bermasalah. Gitu. Dia menahan untuk tidak makan. Jam istirahat 1 jam dia pakai hanya setengah jam. Jam pulang kerja harusnya pulang jam 4, dia pulang jam setengah 5, jam 5. Untuk ngejar target gitu. Jadi target yang nggak manusiawi yang tidak yang di luar kapasitas pekerja kan. Gitu. Itu nggak manusiawi banget. Ini juga seruan sih kepada para atasan di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan bahwa kita ini manusia loh, gitu. Kita manusia bukan mesin yang kemudian bisa terus ditingkatkan kapasitasnya. Mesin aja kan bisa rusak. Bisa rusak. Betul. Sobat cewek dengar tuh tadi Mbak Jumisi bilang kalau sobat cewek yang pekerja ini berserikat ya, karena itu tadi alat untuk memperjuangkan hak-hak sebagai pekerja gitu. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang gini Mbak, tadi kan udah dijelasin juga kebutuhannya buruh perempuan itu apa. Nah, dari pemerintah baik di tingkat pusat ataupun daerah gitu, ada upaya-upaya nggak sih Mbak untuk mengakomodir gitu kebutuhan-kebutuhan buruh perempuan gitu lewat kebijakan, peraturan, undang-undang gitu? Saya bilang kalau parsial-parsial ada ya. Kalau parsial-parsial ada. Beberapa waktu yang lalu, waktu Menteri Perempuannya masih Ibu Yuhana yang kemudian berlanjut ke Ibu Bintang, itu sempat ada pemerintah mengeluarkan kebijakan soal RP3, Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan. Ini inisiasinya adalah kami dari Jakarta Utara, dari KBN Cakung, yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan menteri untuk mengesahkan RP3 di 5 kawasan industri di seluruh Indonesia.
RP3 itu adalah ruang bagi buruh perempuan mengadu, mengimplementasikan kapasitasnya, termasuk menanganin segala hal terkait dengan pengaduan isu buruh perempuan, dan itu baik menurut aku. Terlepas implementasinya masih ada kekurangan di sana sini, itu nggak apa-apa. Itu layak untuk kita dukung. Itu juga layak kita dukung, dan kita sebagai serikat buruh mesti mengambil peran dalam hal itu gitu. Kemudian kalau di Kementerian Tenaga Kerja sih baru-baru ini kan ada tuh peraturan menteri soal kekerasan, penanganan kekerasan. Nah, itu juga baik untuk kita implementasikan, walaupun kalau dibandingkan dengan undang-undang TPKS tetap aja bagus banget undang-undang TPKS ya gitu. Kalau itu mau diimplementasikan oke-oke saja, tetapi persoalannya begini, jangan hanya formalitas untuk mengatakan bahwa kami sebagai pemerintah melindungi buruh perempuan gitu. Kita nggak mau begitu, karena kalau itu hanya formalitas disahkan, kemudian terkampanyekan seolah-olah tanggung jawab negara selesai. Nggak boleh stop sampai di situ. Ada regulasi, diimplementasikan dalam bentuk kebijakan, kemudian diputuskan menjadi kebijakan, pelaksanaannya itu harus dikontrol gitu. Nah, itu terkait dengan kekerasan seksual ya, utamanya ke situ. Tetapi saya mau sampaikan hal lain yang berbeda tentang hak maternitas buruh perempuan. Kalau misalnya kita berbicara tentang pemerintah pusat, tentang pemerintah daerah, saya bilang masih kurang. Perhatian negara terhadap hak maternitas buruh perempuan kurang banget. Gimana tuh Mbak kurangnya? Dan kalau misalnya kita berbicara sebagai buruh gitu ya, kan kita itu kalau di setiap kota ada yang namanya suku dinas tenaga kerja di masing-masing kota. Suku dinas tenaga kerja itu dia kan punya tugas untuk mengawasi setiap hubungan industrial. Tetapi gitu terkait dengan hak maternitas buruh perempuan itu tidak terlalu mendapatkan pengawasan. Tapi juga hak lain juga sih. Aku mau bilang hak yang lain juga sama gitu. Tetapi terkait dengan hak maternitas buruh perempuan, aku mau punya tekanan misalnya begini. Pada saat buruh perempuan hamil dan dia mendapatkan cuti hamil, ingin mendapatkan cuti hamil, tapi pengusaha tidak memberikan cuti hamil, pengusaha berargumentasi selesai masa kontrak, tetapi ada pasal yang menyatakan bahwa buruh perempuan hamil tidak boleh di PHK. Itu perannya pengawasan di suku dinas tenaga kerja bilang bahwa buruh perempuan kau punya hak untuk cuti melahirkan karena itu dilindungi hukum. Maksud saya seperti itu. Tapi dalam prakteknya pihak pengawasan di suku dinas di kota-kota itu bilang dia di PHK karena dia selesai kontrak bukan karena hamil gitu. Dan itu menyedihkan ya. Sebagai negara posisinya kan melindungi buruh. Harusnya kan gitu. Namanya juga suku dinas tenaga kerja. Suku dinas tenaga kerja, artinya yang harus dilindungi tenaga kerja supaya hubungannya lebih imbang antara pengusaha dengan pekerja. Karena pekerja punyanya apa? Tenaga kerja. Pengusaha punya apa? Punya modal, punya kuasa, punya relasi, punya mesin, ya kan? Alat produksi. Punya alat produksi segala macam, sehingga posisi yang timpang ini kan harus dinaikkan. Supaya dia naik harus butuh peran negara. Jangan kemudian negara abai, lepas tanggung jawab gitu. Termasuk ini, mumpung aku ingat, Permenaker 5 tahun 2023. Ini ya, ini adalah aku sering ditanya sama teman-teman wartawan gini, permen apa yang pahit? Saya bilang Permenaker 5 tahun 2023. Jadi Permenaker itu yang disahkan oleh Ibu Ida Fauzia tanggal 7 Maret 2023, isinya adalah tentang penyesuaian upah kerja untuk buruh di sektor TGSL. Apa itu TGSL? Tekstil, garmen, sus, sepatu, alas kaki gitu. Nah, Ibu Menteri itu bilang, kalian boleh loh menyesuaikan upah, kalian boleh mengurangi jam kerja, sehingga upahnya boleh berkurang 25%. Ini yang kita tolak mati-matian dari bulan Maret sampai hari ini, dan kita sampai ke Komnas HAM. Sampai rekomendasi di Komnas HAM itu kan keluar ya. Komnas HAM bilang bahwa Permenaker 5 2023 itu berpotensi mengambil atau merenggut hak buruh untuk kesejahteraan, karena itu berpotensi melanggar HAM, karena itu kan terkait dengan upah itu terkait dengan kapasitas kita untuk memenuhi gaji keluarga dan seterusnya. Nah, Permenaker 5 2023 itu disahkan oleh Ibu Ida Fauzia sebagai Menteri Tenaga Kerja dan berlaku di kami yang anggotanya mayoritas adalah perempuan. Jadi pengusaha menerapkan Permenaker 5,
buruh diliburkan 1 hari dalam 1 minggu, sehingga yang tadinya 5 hari kerja menjadi 4 hari kerja secara paksa, tidak demokratis, upah buruh dikurangi. Yang diterima adalah 75%. Kami mati-matian sedang melawan itu. Sekarang di bulan September, Permenaker 5 itu secara hukum tidak berlaku. Tetapi karena ada histori sukses diberlakukan kemarin-kemarin, saat ini di bulan Oktober, pengusaha sudah ancang-ancang lagi, libur ya, 1 hari ya, libur ya, nanti upahnya dipotong ya, gitu. Jadi saya bilang bahwa sebagai birokrasi, pemerintah punya hak untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Itu kan tugasnya negara, tugasnya pemerintah begitu. Tetapi justru jabatannya dipakai untuk membuat kebijakan yang menyengsarakan buruh. Saya marah banget ini sama Menteri Tenaga Kerja. Jadi berkali-kali kita bilang bahwa kita ini butuh perlindungan. Negara harus mengambil tanggung jawab untuk melindungi pekerja, bukan malah menyodorkan ini kami punya tenaga kerja murah, silahkan boleh dikontrak, silahkan boleh informalisasi. Bukan begitu. Tanggung jawab negara adalah melindungi pekerja di seluruh Indonesia, terutama buruh perempuan. Apalagi kalau di industri yang tadi yang Mbak itu juga banyaknya perempuan ya di garment. Ya. Baju misi juga kan ya, dulu pernah bekerja di industri. Saya dulu buruh garment, produksi gaun pengantin gitu, dan kondisi buruh perempuan ya seperti itu. Dan ternyata sampai saat ini malah kondisinya juga nggak membaik gitu. Nggak membaik. Atau kayak tadi ada peraturannya tapi nggak ada monitoringnya gitu, nggak diawasi gitu, malah jadi semena-mena juga ya Mbak ya. Saya pernah punya pengalaman tuh debat sama suku dinas tenaga kerja ya terkait dengan isu kekerasan seksual. Waktu kami mau mendirikan posko pembelaan buruh perempuan, saya datangi itu kan lembaga-lembaga pemerintah, salah satunya suku dinas tenaga kerja. Saya bilang kita mau pemerintah melindungi buruh perempuan, terutama dari kekerasan seksual. Terus pejabat di suku dinas bilang, kalau isu kekerasan seksual bukan ranah kami, itu ranah ketenagakerjaan, itu bukan ranah ketenagakerjaan, itu silahkan diselesaikan secara personal gitu. Saya kan kaget deh, loh gimana ini situasi kejadiannya terjadi di perusahaan, itu mengganggu proses hubungan kerja jadi tidak nyaman, itu kan harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah juga. Betul. Gitu. Jadi butuh effort lebih untuk bilang sama pemerintah bahwa kita bisa kolaborasi untuk sama-sama mewujudkan zero harassment gitu ya. Kita bisa bekerja sama. Nah, beruntungnya saat ini sudah ada medsos. Beruntungnya juga saat ini teman-teman NGO itu aware terhadap isu buruh perempuan, dan mereka juga support terhadap serikat-serikat buruh yang punya concern untuk memajukan buruh perempuan gitu. Jadi saya sebagai serikat buruh gitu terbantu dengan adanya teman-teman NGO yang juga mau membicarakan ini. Jadi isu ini bukan hanya masalah kami gitu. Kami merasa dapat dukungan itu dari teman-teman NGO gitu. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih sama teman-teman NGO yang mau membicarakan hal ini sehingga menjadi isu yang publik gitu. Ya, jadi diangkat. Kita itu hanya dijadikan mesin untuk mengeruk suara. Dan itu sedih banget ya.